Rusia mengatakan sanksi tetap menguasai. Ya, Rusia memiliki banyak sumber daya yang dapat dipakai, salah satunya untuk membiayai invasi ke Ukraina. Dalam rangka membuat negara tersebut miskin, sanksi ekonomi pun dijatuhkan, baik terhadap badan atau individu terkait. Harapannya adalah Presiden Vladimir Putin lekas menghentikan agresinya. Nah, salah satu sumber daya yang terdampak itu adalah intan, bongkahan batu berlian kasar atau mentah. Rusia adalah penyuplai intan terbesar di dunia. Sekitar 30% yang sudah dikeruk berasal dari ibun abadi atau lapisan tanah beku di belantara Siberia. Salah satu negara yang menyerukan boikot dan melarang transaksi dengan perusahaan intan Rusia adalah pemerintah Amerika Serikat. Pangsa berlian atau intan yang telah diolah di Amerika Serikat begitu besar. Nilai ekspor berlian setiap tahun selalu menembus 20 miliar dolar, kecuali pada tahun pertama pandemi COVID-19 hanya 4 miliar dolar saja. Dan sampai di sini tampaknya sanksi dari Amerika Serikat akan memukul Rusia dengan telak. Masalahnya produk-produk intan di negara tersebut selama ini lebih banyak berasal dari negara-negara selain Rusia. Melansir dari Biro Sensus Amerika Serikat pada 2013, sebanyak 87% intan polesan atau berlian yang diimpor kepada Amerika Serikat berasal dari 3 negara saja, yaitu Israel 38%, India 32%, dan Belgia 18%. Tahun lalu, sumbangsih nilai impor berlian terbesar berasal dari India, yaitu 11 miliar dolar Amerika Serikat, Israel 5 miliar dolar Amerika Serikat, lalu Belgia 1,8 miliar dolar Amerika Serikat. Sebenarnya, Amerika juga membeli hasil berlian polesan Rusia, namun nilainya rendah sekali, tak sampai 300 juta dolar Amerika Serikat. Di samping itu, Amerika Serikat juga tidak terlalu hobi mengimpor bongkahan intan dalam wujud asli, yang merupakan komoditas ekspor utama perusahaan semi BUMN Rusia, yang disanksi oleh Washington, yaitu Alrosa. Nilai impor intan mentah setiap tahun pun sangat rendah, berkisar di angka ratusan juta dolar, tak sampai 400 juta dolar pada 2021, bahkan hanya 200 juta dolar pada 2020. Kebanyakan intan mentah itu disuplai dari benua Afrika. Singkat kata, Rusia bukanlah partner dagang utama Amerika Serikat untuk komoditas intan dan berlian. Karena itulah boikot mungkin dampaknya tidak akan signifikan. Jika pemerintah Amerika Serikat dan komunitas internasional serius menghukum Rusia dengan memboikot intannya, maka mereka perlu menekan pihak paling signifikan. Dalam hal ini adalah Belgia, India, dan Israel. 3 negara ini adalah klien besar Alrosa. Dari 58 klien, 21 diantaranya berasal dari Belgia, beberapa lainnya dari India yang juga negara pemoles intan terbesar di dunia, dan juga Israel. Ya, disinilah persoalannya. Usul Uni Eropa untuk mengajukan boikot gagal terwujud karena tekanan dari Belgia, negara yang salah satu pilar ekonominya memang hasil dari olahan intan dari Rusia. Sementara India dan Israel bahkan punya lebih banyak kepentingan dengan Rusia, dari urusan dagang sampai strategi militer dan pertahanan. Karena itulah keduanya masih enggan untuk ikut-ikutan Amerika Serikat dan kawan-kawannya untuk menjatuhkan sanksi. Ya, menurut penelusuran media Israel Haaretz, sejak invasi ke Ukraina pada akhir Februari sampai pertengahan Maret, Israel masih menerima bongkahan intan asal Rusia dengan lancar, dan sedikitnya ada 5 perusahaan Israel yang memegang lisensi Alrosa Alliance. Dan ketika Uni Eropa dan Amerika Serikat memperkuat sanksi untuk Rusia dengan memutus bank-bank mereka dari jaringan perbankan internasional SWIFT, proses pembayaran intan dari Israel memang sempat tersendat. Namun hal ini tidak terlalu merisaukan kalangan industri intan Israel, apalagi menggugah hati mereka untuk segera memboikot intan Rusia. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Amerika marah tidak diberikan kabar soal rencana latihan senjata nuklir Rusia. Ya, Rusia belum memberitahu Amerika Serikat tentang latihan kekuatan nuklirnya yang Washington harapkan akan segera dilakukan oleh Moskow, kata seorang pejabat senior militer Amerika Serikat pada Senin 17 Oktober 2022. Amerika Serikat mengatakan Rusia kemungkinan akan melakukan uji peluncuran rudal selama latihan tahunan GROM, kekuatan nuklir strategisnya mungkin hanya dalam beberapa hari. Di bawah perjanjian New START, Rusia berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan sebelumnya tentang peluncuran rudal tersebut, kata para pejabat Amerika Serikat. Itu belum datang, kata pejabat militer yang berbicara dengan syarat anonim. Oh tidak, kami belum menerima pemberitahuan resmi apapun, kata pejabat militer itu kepada wartawan.
Latihan tersebut menghadirkan tantangan lain bagi Amerika Serikat dan sekutunya ketika Presiden Rusia Vladimir Putin secara terbuka mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk membela Rusia dalam invasinya ke Ukraina. Namun, para pejabat Barat telah menyatakan keyakinannya pada kemampuan mereka untuk membedakan antara latihan Rusia dan langkah apapun yang dilakukan Putin untuk mengatasi ancamannya. Rusia menyerang kota-kota Ukraina dengan pesawat tak berawak selama jam sibuk pagi hari Senin, menewaskan sedikitnya 4 orang di sebuah gedung apartemen di Kiev dalam gelombang terbaru dari apa yang Ukraina dan Barat katakan sebagai serangan yang disengaja terhadap sasaran sipil. Pejabat militer Amerika Serikat mengutuk serangan Rusia, mengatakan mereka tampaknya dirancang untuk meneror penduduk sipil Ukraina. Kami menilai bahwa Rusia telah dengan sengaja menyerang infrastruktur sipil dan target non-militer untuk tujuan merugikan warga sipil yang tidak perlu dan mencoba untuk menanamkan teror di antara penduduk Ukraina, kata pejabat militer itu yang berbicara tanpa menyebutkan namanya. Gedung Putih mengatakan Amerika Serikat akan meminta pertanggungjawaban Rusia atas kejahatan perang, sebuah istilah yang digunakan oleh Jenderal Tinggi Amerika Serikat di Brussels pada pekan lalu. Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam apa yang disebutnya dengan operasi militer khusus di Ukraina yang diluncurkan pada 24 Februari dan termasuk pencaplokan wilayah terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Pejabat militer Amerika Serikat mengatakan sejarah menunjukkan bahwa kampanye udara yang mencoba melumpuhkan penduduk secara psikologis dengan taktik semacam itu akan menjadi bumerang.